Bab 1751. Apakah Anda punya pilihan lain? Saudaraku, kumohon, aku tahu apa kesalahanku, kata saudara Harlan sambil berlutut di depan Ye Feng. Tolong beri aku jawaban. Apa yang kau inginkan agar kau membiarkanku pergi? Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Benarkah? Ekspresi Ye Feng tidak berubah. Saudara Harlan seakan melihat cahaya fajar dan mengangguk berulang kali. Saya serius, saya benar-benar serius. Ada begitu banyak tamu di sini. Kalian semua bisa menjadi saksi. Aku, Harlan, bersedia menerima hukumanmu, saudaraku. Jika aku tidak patuh atau mengatakan apapun, aku akan disambar petir 5 kali. Baru pada saat itulah Ye Feng memiliki ekspresi berpikir. Sesaat kemudian, dia berkata, kami orang Tiongkok memperhatikan untuk memberinya rasa obatnya sendiri. Apa yang kamu katakan di depan pacarku dan banyak orang tadi telah menyebabkan trauma psikologis yang hebat bagi pacarku dan aku. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu tarik kembali ucapanmu, urusan hari ini selesai. Makan kembali. Saudara Harlan tampak agak bingung. Kata-kata yang terucap seperti air yang tumpah. Bagaimana aku bisa memakannya? Kakak, tidak bisa. Ye Feng tidak peduli dengan dilemanya, ia hanya menunjukkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan enggan, kalau begitu aku akan melonggarkan syaratku. Lumpuhkan tangan kananmu. Lalu, mintalah seseorang untuk mengirimkan cermin dan melihat dirimu dipermalukan di cermin itu. Tapi, ekspresi wajah saudara Harlan berubah jelek lagi. Aku juga tidak bisa melakukannya, saudaraku. Bisakah kita ganti ke yang lain? Ekspresi Ye Feng menjadi gelap, dan dia menggebrak meja. Kau pikir kau di sini untuk membicarakan bisnis denganku? Kamu tidak bisa melakukan ini dan itu juga tidak bisa. Lalu kenapa kamu bilang akan melakukan apa yang kukatakan? Kamu bercanda? Tidak. Saudara Harlan terkejut dan segera mencoba membela diri. Ye Feng tidak menunggunya bicara, ia menyela dengan dingin. Kesabaranku terbatas. Suasana hatiku sedang tidak terlalu buruk sekarang. Aku masih bisa membicarakan ini denganmu dalam suasana hati yang baik. Tapi begitu kesabaranku habis, aku tidak tahu hal kejam apa yang akan kulakukan. Sebaiknya kamu menimbangnya dengan hati-hati. Saudara Harlan terdiam. Setelah beberapa lama, suaranya bergetar dan serak saat dia berkata, jadi jika aku... Apakah kamu benar-benar akan membiarkanku pergi jika aku melakukan apa yang baru saja kamu katakan? Ye Feng mendengus dingin. Apa kau pikir selain percaya padaku, kau punya pilihan lain? Saudara Harlan tersenyum getir seolah-olah ia telah memahami sesuatu. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mengalihkan pandangannya ke salah satu pengikutnya. Pergi dan cari cermin. Si Antek terkejut mendengarnya. Matanya dipenuhi rasa sakit hati saat ia segera membungkuk dan berbisik cemas, Bos, kau tidak akan benar-benar melakukan apa yang dikatakan orang ini, kan? Jika kau melakukan itu, kau tidak akan bisa berdiri kokoh di Fox City di masa depan. Kau bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan seluruh dunia bawah tanah. Suara saudara Harlan serak. Menurutmu aku punya pilihan. Saudara di hadapanku ini bukan orang biasa. Jika aku terus melawannya malam ini, bahkan jika aku cukup beruntung untuk tetap hidup, aku takut aku akan menjadi lumpuh. Saat itu tiba, musuh-musuh yang pernah kusakiti di masa lalu tidak akan membiarkanku lolos. Menundukkan kepala sekarang dan menjadi bahan tertawaan lebih baik daripada kehilangan nyawaku, kan? Tanpa menunggu jawaban si Antek, ia menoleh menatapnya. Ah Yu, aku tahu kau sudah lama menyukaiku. Aku serahkan masalah mempermalukan diriku padamu. Saya tidak terlalu yakin dengan pria gay lainnya. Ketika si Antek mendengar ini, ekspresi kegembiraan yang tak terkendali melintas di wajahnya. Namun, setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa hal itu agak tidak pantas di depan bosnya. Ia segera menahan diri dan memasang ekspresi sedih. Jangan khawatir, saudara Harlan. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kemudian, dia segera berlari untuk mengambil cermin seluruh tubuh dan berdiri di depan saudara Harlan. Orang-orang di sekitar pun semua terkejut ketika melihat ini. Sangat menakutkan. Saudara Harlan benar-benar mengirim seseorang untuk membawa cermin. Apakah dia benar-benar akan melumpuhkan tangan kanannya di depan semua orang dan melihat dirinya dipermalukan? Jika memang begitu, aku khawatir reputasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun akan hancur total. Tidak hanya itu, dia juga akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota kabut untuk waktu yang lama. Yang lebih buruk dari kematian sosial. Apakah pemuda dari Tiongkok itu menakutkan? Dia benar-benar takut sampai sejauh ini. Atau apakah dia melakukan ini untuk mengulur waktu dan mendapatkan bala bantuan atau semacamnya? Petik 2. Bahkan Millie, yang berada di samping Ye Feng, sedikit terkejut. Sambil bersembunyi di belakang Ye Feng,
ia tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya, menunggu langkah selanjutnya dari Kak Harlan. Dia ingin melihat apakah dia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan Ye Feng. Akan tetapi, tepat saat dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan gugup dan penuh harap, saudara Harlan menarik setengah lengan bajunya, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu, sebelum seorang pun dapat bereaksi, dia mematahkan tangan kanannya. Orang-orang di sekitar langsung berseru lagi. Terutama ketika semua orang melihat saudara Harlan mematahkan tangan kanannya, ia menggigit lengan bajunya dengan ekspresi garang. Urat-urat di seluruh kepalanya menyembul keluar, dan semua orang tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah karena terkejut. Ya ampun, orang ini serius. Dia mematahkan tangan kanannya sendiri. Suara tulang yang dipatahkan dengan keras tadi, sialan, itu benar. Sampai bikin kulit kepalaku geli. Terlalu kejam. Rasanya sakit bahkan saat aku menonton dari samping. Betapa takutnya dia melakukan hal seperti itu. Aku tidak bercanda. Kalau aku tahu itu akan seseram itu, aku mungkin akan berpikir dua kali bahkan jika seseorang menodongkan pistol ke kepalaku dan membuatku melumpuhkan tangan kananku. Jangan ngomong. Lihat saja bikin gigiku sakit. Petik 2. Millie juga terkejut. Dia bersembunyi di belakang Ye Feng secara tidak sadar, dan hanya mundur lebih jauh, tidak berani melihat lagi. Namun, meskipun ia terkejut dan panik, ia juga merasa sedikit bersemangat dan gugup. Setelah adrenalinnya terpacu, ia tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan kepalanya lagi dan terus melihat ke arah itu. Sedangkan saudara Harlan sendiri, wajahnya berkerut dan keringat dingin mengucur di dahinya. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian, ia memberi isyarat kepada pengikutnya, Ahyu, dan mengambil inisiatif untuk berbaring dan menjulurkan pantatnya. Bab 1752. Apakah ini sesuatu yang dapat saya tonton tanpa membayar? Millie sangat penasaran dengan proses selanjutnya dan ingin melihatnya secara detail. Tetapi ketika saudara Harlan mengangkat pantatnya, sebuah tangan segera menutup matanya. Lalu, dia menutup telinganya tanpa penjelasan apapun. Millie hanya bisa samar-samar mendengar beberapa suara dan pembicaraan orang lain. Ini terlalu menarik perhatian. Juga, mengapa pengikut saudara Harlan begitu terampil? Cara dia melepas celananya saat mendukung saudara Harlan sangat profesional. Jangan bilang dia sudah gay dan sudah lama menunggu hari ini. Pandangan duniaku hancur. Mulai sekarang, aku tidak akan bisa menatap langsung ke arah saudara-saudara ini. Tapi lagi-lagi, niat awalku hari ini adalah pergi ke bar dan memanjakan diri. Kenapa aku melihat plot seperti itu? Apakah ini benar-benar hal yang bisa kita tonton tanpa membayar? Keluarkan aku. Ini bukan bas untuk TK. Saya sedang linglung sekarang. Petik 2. Millie merasa seolah-olah ada 10.000 cakar kucing yang menggaruk hatinya. Ia berharap bisa membuka mata lebar-lebar dan mengamati. Namun, tepat ketika ia mencoba menoleh, tangan besar yang menutupi matanya seolah telah menyadari niatnya sejak awal dan tiba-tiba menguatkannya. Kepalanya tak bisa bergerak. Dia menutup telinganya lebih erat lagi. Dia bahkan tidak bisa mendengar suaranya. Millie tentu tahu siapa pemilik tangan besar ini. Ia tak bisa menahan diri untuk cemberut. Paman, apa paman tidak terlalu ketat? Saya sudah melihat adegan ini di beberapa materi pembelajaran yang berharga. Apa gunanya tidak membiarkanku melihatnya sekarang? Ye Feng mengabaikannya. Baru setelah saudara Harlan dan anteknya selesai dan suasana tenang, barulah ia melepaskan tangan yang menutupi mata dan telinga perempuan itu. Seperti dugaannya, Millie langsung menjulurkan kepalanya begitu dia melepaskannya. Namun, saat dia melihat saudara Harlan dan antek-anteknya telah menghilang, dia langsung kehilangan minat. Dia menarik tubuhnya dengan cemberut dan cemberut. Membosankan. Sebelum aku berusia 18 tahun, orang tuaku tidak mengizinkanku melihat ini. Sekarang aku sudah 18 tahun, aku tidak menyangka kamu masih tidak mengizinkanku melihatnya. Saya merasa tidak masalah apakah saya berusia 18 tahun atau tidak. Ye Feng meliriknya. Bukankah kamu bilang kamu terlalu banyak membaca materi pelajaran yang berharga? Millie tersipu. Aku bercanda. Aku hanya gadis muda dan polos. Bagaimana mungkin aku bisa menonton hal-hal seperti itu? Saya bahkan tidak tahu hal-hal seperti Extreme Molester, Time Stop Hero, Rappelai. Teman baik, kamu tahu banyak. Ye Feng tertegun. Kamu pasti banyak belajar, kan? Anda penuh dengan istilah-istilah profesional. Paman, terlalu berlebihan untuk mengatakan itu tentang gadis cantik berusia 18 tahun. Millie meninju Ye Feng pelan. Saat dia berbicara, sebelum Ye Feng sempat menjawab, raut wajahnya berubah lembut. Tapi karena kaulah yang kusuka, aku tidak akan berdebat denganmu. Lagi pula, kau baru saja menyelamatkanku lagi. Menyelamatkanmu.
Ye Feng tidak bereaksi tepat waktu. Millie terbatuk pelan. Pria bertato itu tadi bilang dia kesini untuk mentraktirku minum atas nama saudara Harlan mereka. Semua ini berkat kamu. Kalau tidak, siapa tahu aku akan ditarik dan diperkosa oleh binatang buas seperti saudara Harlan. Ye Feng akhirnya mengerti. Oh, maksudmu ini. Itu masalah kecil. Baru saja, pria bertato itu sedang mencari mati. Sekalipun bukan Millie yang ada di sampingnya, melainkan gadis-gadis lain, ia tak akan bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Terlebih lagi, karena kata-kata dan tindakan pria bertato itu begitu ingin bunuh diri, ia bahkan lupa bahwa ia datang untuk Millie sejak awal. Namun, Millie tampak malu-malu. Paman, sepertinya kalian orang Tionghoa sangat teliti. Tidak ada cara untuk membalas kebaikan kalian. Aku hanya bisa mengabdikan diri untuk kalian, kan? Saya bisa memberitahu orang tua saya sebelumnya bahwa saya akan menginap di rumah teman saya dan tidak akan pulang malam ini. Ketika saatnya tiba, saya dapat perlahan-lahan membagikan beberapa materi pembelajaran yang telah saya baca sebelumnya kepada Anda dan menerapkan apa yang telah saya pelajari. Apa yang kamu bicarakan? Ye Feng tidak bisa menahan batuk. Bukanlah suatu lelucon untuk mengatakan hal-hal seperti itu pada saat hormon-hormon sedang meledak. Bahkan para veteran yang telah melalui ratusan pertempuran tidak dapat mengendalikan diri dengan mudah. Namun, Millie sangat mahir melakukannya. Ia diam-diam meraih tangan pria itu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu untuk meraih ujung kemejanya. Kau tahu apa maksudku? Saya tidak harus pulang malam ini. Di bawah cahaya yang menggoda, ada penari yang telah menanggalkan seluruh pakaian mereka dan bergerak dengan berbagai cara yang menggoda. Ada juga musik dan cahaya yang memacu adrenalin orang-orang. Tempat ini bisa disebut surga hasrat. Di sampingnya, ada seorang gadis cantik yang murni dan menawan. Harus dikatakan bahwa ketika postur Millie muncul dalam adegan ini, napas Ye Feng melambat 2 ketukan. Melihat ini, Millie tampaknya juga menyadarinya, wajahnya yang agak merah tiba-tiba mendongak dan menatap Ye Feng. Kemudian, setelah menatap Ye Feng sejenak, dia menutup matanya dengan gugup dan penuh harap, membuka bibirnya sedikit dan perlahan menempelkan bibirnya ke bibir Ye Feng. Ye Feng hampir bisa mencium aroma stroberi segar di bibirnya, juga aroma min samar di napasnya, juga aroma khas seorang gadis remaja. Namun, pada saat ini, musik di klub malam itu tiba-tiba berhenti. Bahkan para penari yang tengah menari di beberapa panggung yang menarik perhatian pun menghentikan tariannya dan tiba-tiba melihat ke satu arah. Ye Feng langsung menggigil dan keluar dari keadaan euforia itu. Saat bibir Millie tinggal kurang dari 1 sentimeter lagi untuk menciumnya, dia mundur sedikit. Pandangannya juga beralih ke arah di mana para penari sedang memandang bersama-sama. Di sana, kerumunan itu secara alami terbelah, membuka jalan lebar di ruang yang penuh sesak itu. Di tengah jalan menjadi pusat perhatian hampir semua orang, yang juga menjadi pusat pandangan para penari. Seorang pemuda berambut pirang bertuxedo, yang tampak agak berwibawa, ditemani beberapa pengawal. Ia tersenyum dan mengangguk kepada beberapa orang di kerumunan yang menyambutnya. Saat dia mengangguk, sebuah suara gembira segera terdengar dari ruang klub malam. Tagihan untuk perjamuan malam ini akan dibayar oleh Tuan Muda Argil Hanson. Teriak semuanya. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Master Argil Hanson. Bersulang untuknya. Adegan itu meledak ketika teriakan dan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya menyusul. Hanya Millie, yang berada di samping Ye Feng, yang memperlihatkan sedikit rasa kesal di matanya saat dia menggembungkan pipinya dengan marah. Bab 1753. Atmosfer sudah mencapai titik ini. Orang ini keterlaluan. Kenapa dia selalu membesar-besarkan masalah setiap kali muncul? Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Tidak mudah bagi saya untuk mengatur adegan seperti itu dan membuka jalan bagi emosi. Sepertinya itu akan segera terjadi. Petik 2. Millie bergumam. Tatapan Ye Feng tertuju pada Argil Hanson, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakannya, dia samar-samar memperhatikan kata-kata, itu akan terjadi, sebelum dia tiba-tiba menoleh dan bertanya, itu akan terjadi, apa itu? Millie memelototi Argil Hanson, lalu menggeleng pada Ye Feng. Tidak ada. Maksudku, suasananya sudah sampai pada titik ini. Jangan pedulikan si pamer itu. Aku akan menciummu dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia meraih kepala Ye Feng dan menciumnya dengan keras. Ye Feng hanya merasakan bibir dan giginya dipukul dengan keras. Lalu, setelah wajah kecil Millie menegang, dia memeluk kepalanya lebih erat dan mulai menyerang. Dia benar-benar seorang pemula. Hanya sebuah ciuman di bibir membuatnya tampak seperti hendak bertarung. Terlebih lagi, gerakannya sangat berkarat. Itu adalah kenaifan dan kelucuan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Menyadari bahwa gadis baru ini masih berusaha menggerakkan tangannya setelah menciumnya, Ye Feng menepuk punggung tangannya pelan dan melepaskan diri dari bibirnya.
Sudah cukup. Tidak apa-apa jika kau memanfaatkanku secara verbal, tapi terlalu berlebihan jika kau memanfaatkan tubuhku. Millie tersipu dan memeluk lengannya dengan gembira. Aku tidak peduli. Kau sudah mengambil ciuman pertamaku. Kau milikku mulai sekarang. Lagi pula, aku baru saja diselamatkan olehmu. Aku berutang budi padamu. Kita harus mengambil langkah ini cepat atau lambat. Ye Feng memberinya tanda tanya. Bukankah kalian orang barat dan budaya barat tidak menghargai hal-hal ini? Lagi pula, kalau saya ingat benar, banyak orang di barat memandang budaya Tiongkok kita sebagai sampah feodal dan penindasan terhadap perempuan. Apakah kamu tidak takut dikeluarkan dari kewanitaan? Belajar dari orang-orang barbar untuk mengendalikan mereka. Millie bahkan mengatakan sesuatu yang terdengar agak Tionghoa. Tidak apa-apa asalkan aku mau menerimanya. Siapa yang peduli dengan mereka? Pokoknya, itulah maksudku. Aku sudah memutuskanmu seumur hidupku. Ye Feng menatap ekspresinya. Mungkin percuma baginya untuk mengatakan apapun lagi, ia tak mau repot-repot membahas topik ini, jadi ia mengganti topik. Ada apa dengan Argyle Hanson itu? Mengapa saya merasa semua orang di klub malam ini, mulai dari penari, pembawa acara, hingga tamu, mengenalnya dengan sangat baik dan sangat menghormatinya? Apakah dia sangat terkenal? Dia pasti terkenal. Millie melirik Argyle Hanson dan menyadari bahwa dia mendengar sesuatu. Ia menoleh dan mengerutkan bibir. Dia salah satu dari 3 tuan muda kota kabut. Selain itu, dia adalah salah satu dari 2 tuan muda yang relatif aktif di antara 3 tuan muda kota kabut. Semua orang telah mendengar banyak legenda tentangnya, dan mereka telah berurusan dengannya berkali-kali. Tentu saja, mereka mengenalnya. Ye Feng juga memperhatikan bahwa Argyle Hanson sepertinya sedang memastikan sesuatu kepada orang di sampingnya, dan ia terus menatap mereka. Ye Feng langsung bertanya, apa latar belakangnya? Lalu bagaimana dengan 3 tuan muda kota kabut? Latar belakangnya adalah nama keluarganya. Keluarga Adipati Argyle. Millie menjawab dengan santai, dia tuan muda tertua keluarga Argyle dan calon pewaris keluarga Argyle. Orang ini suka berteman, dan dia punya mata yang tajam. Popularitas dan reputasinya di kalangan atas Fox City cukup bagus. Lagi pula, orang ini cukup ramah kepada rakyat jelata dan cukup murah hati. Karena itu, dia punya reputasi baik di kalangan masyarakat dan cukup populer di klub malam di Fox City. Ye Feng mengangguk. Pewaris keluarga Adipati itu memang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai salah satu dari 3 tuan muda kota kabut. Jika dia harus menjelaskan secara rinci, latar belakang orang ini bahkan lebih tinggi dari Wolfgang. Bagaimana dengan ketiga tuan muda kota kabut? Bagaimana situasi sebenarnya? Siapa tuan muda yang terakhir, tanyanya. Millie sama sekali tidak ragu. Ia berkata seolah-olah ia tahu betul ceritanya, 3 tuan muda kota kabut awalnya adalah peringkat yang dibuat oleh beberapa orang yang sok tahu secara diam-diam untuk memeringkat para tuan muda terbaik di kota kabut. Kemudian, entah kenapa, hal itu semakin meluas. Perlahan-lahan, menjadi seperti sekarang. 3 tuan muda Fox City dianggap sebagai 3 tuan muda dengan potensi terbesar di Fox City di masa depan. Petik 2. Kamu sudah bertemu Wolfgang, cowok menyebalkan yang kita temui di arena pacuan kuda Ferobi. Soal Argyle Hanson, kamu sudah melihatnya sekarang. Dia juga agak menyebalkan. Adapun yang ketiga, dia lebih misterius. Sejak lulus kuliah, dia jarang menunjukkan wajah aslinya di depan umum. Dia seperti hantu. Namun, orang inilah yang paling sering disebut di kelas atas Fox City. Ye Feng mendengarkan perkenalannya dan menemukan bahwa ada seorang jenius seperti itu di Fox City. Dia tidak hanya sangat tampan, tetapi juga sangat tinggi dan tegap. Bahkan otaknya lebih berbakat daripada orang biasa. Pada usia 12 tahun, ia mulai kuliah di Sekolah Bisnis Universitas Oxford. Hanya dalam setahun lebih, ia telah menjadi anggota nomor 1 klub bela diri Universitas Oxford. Bahkan instruktur klub bela diri pun harus mengakui kekalahan. Di saat yang sama, ia telah menjadi separuh pembalap. Dalam sebuah kompetisi balap yang diadakan di Fox City, ia mengalahkan semua pembalap lain dan memenangkan kejuaraan. Ia juga menorehkan prestasi gemilang di bidang kedokteran. Bahkan para profesor ternama di Fakultas Kedokteran Universitas Oxford pun memujinya. Seolah-olah dia terikat pada suatu sistem. Orang ini selalu cukup mandiri dan arogan. Dia melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri dan tidak mau repot-repot berurusan dengan orang biasa. Sejak dia lulus dari Universitas Oxford dan meraih prestasi besar di bidang investasi, saya tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Kami hanya mendengar beberapa legenda tentangnya dari waktu ke waktu. Beberapa orang bilang dia sangat pintar, sampai-sampai pikirannya agak menyimpang. Ada yang bilang dia sering mengubah penampilannya dan senang mempermainkan orang lain. Ada pula yang bilang dia telah menciptakan legenda baru di dunia bisnis.
Singkatnya, ada berbagai macam rumor. Millie bingung ketika menyebut orang ini. Ia tidak tahu harus menyimpulkan apa. Ye Feng melihat hal itu dan tidak bertanya apa-apa lagi, ia hanya mencatat beberapa pertanyaan kunci dan berhenti mengobrol, lalu ia mulai mendesak staf untuk menyajikan hidangan. Namun tak disangka, pada saat itu Argyle Hanson tiba-tiba berdiri dan berjalan menghampiri anak buahnya. Bab 1754. Kesan baik -10. Banyak sekali tamu yang berada di klub malam itu bersama Argyle Hanson dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Apa maksudmu dengan berjalan di depan semua orang? Millie tak dapat menahan diri untuk bergumam. Ye Feng tak dapat menahan diri untuk berpikir cepat. Namun saat itu, Argyle Hanson sudah menghampiri sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo, perkenalkan. Nama saya Argyle Hanson. Saya suka bertemu dengan semua orang yang cakap. Kudengar kau menyelamatkan seorang gadis cantik yang menjadi incaran saudara Harlan. Kau bahkan meremukkan tinju salah satu anak buah saudara Harlan. Ye Feng segera menghentikan pikirannya dan menjabat tangannya. Aku Ye Feng. Ye Feng, apakah kamu orang Tionghoa? Argyle Hanson masih tersenyum. Namun, senyumnya terhenti sejenak ketika ia seolah teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah kau kenal Pangeran Anju? Ye Feng tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengubah sikapnya, jadi dia langsung bertanya, apakah ada masalah jika aku mengenal pangeran? Tidak masalah. Ekspresi Argyle Hanson berubah menjadi permusuhan, ia menarik tangannya yang menggenggam tangan Ye Feng. Aku tiba-tiba merasa tidak ingin berteman denganmu lagi. Sambil berbicara, ia tidak berniat menjelaskan atau mengobrol. Ia mendengus dan pergi bersama anak buahnya. Ada apa? Ye Feng bingung. Apa maksudnya dengan tiba-tiba tidak ingin berteman dengannya? Apa salahnya mengenal pangeran? Orang ini tidak akur dengan pangeran. Namun, di samping Ye Feng, tatapan licik terpancar di mata Millie. Ia baru berhasil menyembunyikannya setelah beberapa saat. Paman, aku lupa memberitahumu tadi. Argyle Hanson selalu menyukai Anju Prince dan terus mengejarnya. Namun Pangeran Anju menolaknya berkali-kali. Mendengar ini, Ye Feng langsung menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Millie. Dia pengagum pangeran. Millie mengangguk serius, wajahnya polos. Paman, apakah Anda sangat dekat dengan Nona Pangeran Anju? Bukan cuma dekat. Dia bahkan mengajakku menemui ayahnya sore ini. Ye Feng langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Hari ini, ketika dia keluar dari klub golf Gordon, Pangeran Anju telah mengirimnya keluar dengan cara yang begitu mencolok. Terlebih lagi, banyak orang telah melihatnya. Rumor tentang hubungannya dengan wanita itu pasti telah menyebar ke seluruh kalangan atas kota kabut. Argyle Hanson, sebagai pewaris keluarga Argyle dan salah satu dari 3 tuan muda Fox City, pasti juga mendengarnya. Jadi, lelaki ini merasa bahwa ia telah merebutnya dan memperlakukannya sebagai saingan cinta. Otak Ye Feng bekerja cepat. Lalu, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, dia tiba-tiba menatap Millie. Saat itu, Millie diam-diam bahagia. Ditatap Ye Feng seperti itu, ia seperti tikus kecil yang tertangkap basah mencuri beras, dan ia memasang ekspresi bersalah. Paman, kenapa tiba-tiba menatapku seperti itu? Ye Feng semakin yakin dengan tebakannya, ia segera mendekati Millie. Katakan sejujurnya, apa kau pernah mendengar rumor sebelumnya? Rumor apa, Paman? Millie merasa semakin bersalah. Ia mundur sedikit, tampak menyedihkan dan tak berdaya. Ye Feng tidak peduli dengan reaksinya, ia hanya menatapnya. Rumor tentang aku dan Pangeran Anju. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Millie segera menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Aku bahkan tidak tahu apa yang Paman bicarakan. Aku tidak tahu apapun tentang hubunganmu dengan Nona Anju Prince sebelumnya. Kalau begitu, kau mungkin tidak tahu kalau Paman Taylor sudah bersiap untuk menjodohkan pangeran denganku, kan? Ye Feng melanjutkan pertanyaannya. Entahlah. Millie bergumam tanpa sadar, tapi saat ia menggelengkan kepala, raut wajahnya tiba-tiba membeku. Paman, apa katamu? Tuan Taylor ingin menjodohkan Nona Anju Prince dengan Anda. Mengapa tidak ada berita tentang masalah sebesar ini? Bukankah beritanya sudah menyebar? Ye Feng terus memancing musuh lebih dalam. Sore ini di Gordon Golf Club, pangeran secara pribadi mengusirku keluar lapangan dan bahkan memanggilku suami di depan semua orang. Saat itu, hal itu menimbulkan sensasi besar di tempat kejadian. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah dan tanyalah orang-orang. Waktu ibuku cerita tentang kamu dan Nona Prince, dia nggak bilang begitu. Millie langsung panik. Aku telepon dia sekarang dan tanya lagi. Sambil berbicara, dia segera mengeluarkan teleponnya dan hendak menelepon. Dan Ye Feng menatapnya dengan senyum tipis. Jadi, kau tahu apa yang terjadi antara pangeran dan aku, kan?
Mili berhenti sejenak saat mengangkat teleponnya. Kau sudah tahu tentang pangeran dan aku, dan kau juga sangat familiar dengan kebiasaan Argil Hanson. Ye Feng menatapnya. Pertemuanku dengannya malam ini adalah rencanamu, kan? Mili segera menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan tidak menyangkalnya. Ye Feng terus menatapnya. Apakah Argil Hanson datang ke sini sesekali? Mili tetap diam. Namun, pada saat ini, tidak menyangkalnya berarti mengakuinya. Ye Feng segera mengonfirmasi dugaannya. Setelah menatap Mili sejenak, dia menanyakan pertanyaan berikutnya, mengapa kamu melakukan itu? Mili menatapnya dengan kesal dan cemberut. Karena aku tidak ingin siapapun merebutmu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Feng menatapnya. Air mata Mili jatuh. Benar. Aku tidak ingin siapapun merebutmu. Awalnya aku merencanakan ini karena aku ingin memberitahumu bahwa Pangeran Anju, bagaimanapun juga, adalah putri tertua keluarga Adipati. Dia punya banyak pelamar yang kuat. Jika kau ingin bersama Pangeran Anju, kau akan menjadi musuh mereka. Kalau aku berasal dari keluarga kecil. Kalau kamu pilih aku, nggak akan ada yang bisa menandingimu. Ye Feng tidak tahu harus berkata apa. Melihat gadis itu menangis terseduh-seduh seolah akan kehilangannya, ia mendesah pelan. Akhirnya, ia tidak mengatakan apapun untuk menyalahkannya. Ia hanya mengambil tisu dan memberikannya. Di masa depan, jangan lagi merencanakan hal-hal seperti itu. Saya tidak suka ditipu. Mili melihat tisu yang diberikannya dan sedikit terkejut. Paman, kau tidak menyalahkanku. Ye Feng tidak menjawabnya secara langsung. Setelah memasukkan tisu ke tangannya, dia berkata dengan datar, tidak mungkin aku tidak menyalahkanmu. Hanya berdasarkan kejadian ini, rasa sukaku padamu akan berkurang 10 poin. Ah, kenapa tiba-tiba aku kehilangan begitu banyak poin? Mili langsung cemas, lalu cepat-cepat memeluk lengan Ye Feng. Aku tidak boleh kehilangan begitu banyak poin. Aku nggak akan berani lagi. Aku janji nggak akan lagi, oke. Bab 1755. Dua hal yang tidak bisa ditolak pria. Ye Feng tentu saja tidak akan mengubah pikirannya dengan mudah. Tidak peduli seberapa keras Mili membujuknya, dia tidak mengurangi hukumannya. Setelah makan ayam panggang yang lezat bersama Mili di klub malam, dia pergi. Ketika Mili melihat ini, dia langsung cemberut dengan kesal. Ketika teman-temannya datang, ia langsung memeluk orang yang paling peduli padanya. Ia merengek. Hancur. Aku sudah menghancurkan segalanya kali ini. Bukan saja aku gagal memanfaatkan tindakan heroik paman menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan dan merayunya malam ini, aku bahkan kehilangan 10 poin kesukaan. Memang benar saya orang yang hemat, tapi boros. Teman-temannya bingung dan cepat bertanya, mengapa? Kami semua melihatmu menciumnya tadi. Lagi pula, itu ciuman pertamamu. Cowok mana yang tidak akan tersentuh? Bagaimana mungkin rasa sukanya padamu turun 10 poin? Mili masih menangis. Itu cuma karena aku pikir aku pintar dan menambahkan lebih banyak adegan. Bukankah aku sudah memintamu untuk menanyakan kebiasaan sehari-hari Tuan Muda Argil Hanson dan bersiap memanfaatkannya untuk membuat paman mundur dari Pangeran Anju? Aku tidak menyangka paman akan menyadarinya. Dia langsung menduga bahwa Argil Hanson ada di sini malam ini karena aku yang mengaturnya, dan itulah mengapa dia mendapat kesulitan. Seperti yang kuharapkan dari pria yang kusuka. Indra penciumannya memang terlalu tajam. Kak Mili, berhenti memuji pamanmu di saat seperti ini. Teman-temannya terdiam. Ayo kita pikirkan cara untuk mengatasinya. Aku pernah melihatnya di drama romantis. Sepertinya pria yang cakap benci kalau ada yang berkomplot melawan mereka, apalagi kalau mereka mempercayai seseorang. Hari ini, kamu merencanakan sesuatu yang jahat terhadap paman dan dia mengetahuinya, jadi kesannya terhadapmu menurun drastis. Hal terpenting sekarang adalah segera memikirkan cara untuk menyelamatkan citramu di hadapannya. Biasanya, Mili akan segera menyadari hal ini dan memikirkan strategi yang tepat. Tetapi sekarang, setelah melihat Ye Feng sedikit tidak senang, dia benar-benar bingung. Mendengar teman-temannya mengatakan hal itu, ia langsung meminta bantuan. Lalu, menurutmu apa yang harus kulakukan? Kudengar ibuku bilang dua hal yang tak bisa ditolak pria adalah tubuh telanjang wanita dan air matanya. Salah satu temannya menyarankan, kenapa kau tak mencobanya, Suster Mili? Menciptakan kesempatan baginya untuk melihat tubuh telanjang dan air matamu. Ide macam apa ini? Saudari lain yang berkacamata berbingkai hitam langsung menggeleng. Itu cuma trik kecil yang cuma ampuh buat cowok yang dangkal. Paman Suster Mili berbeda dari orang-orang biasa, oke. Saya sudah membaca beberapa buku tentang sosiologi dan humaniora. Bagi para elit itu, yang terpenting adalah memberikan nilai. Nilai ini memiliki rentang yang luas. Bisa berupa nilai ekonomi, nilai sosial, nilai sumber daya, atau nilai emosional.
Saya pikir Anda bisa mulai dari sudut ini, Suster Millie. Pergi dan pikirkan nilai apa yang bisa kamu berikan kepada paman. Millie perlahan-lahan menjadi tenang setelah mendengarkan saran-saran dari saudara-saudara perempuannya. Pada saat yang sama, matanya perlahan-lahan kembali tajam. Paman sepertinya bilang dia datang dari Tiongkok ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam untuk mengurus suatu urusan. Dan dia tampaknya memiliki hubungan baik dengan orang-orang dari Prosperity Society. Mungkin kita bisa pergi dan mencari tahu tujuan sebenarnya kunjungan paman ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan melihat apakah kita bisa memberikan bantuan. Saat dia berbicara, semangatnya kembali. Ya, saudari-saudari. Ayo kita lakukan dengan cara ini. Selama aku bisa memberi lebih banyak kepada paman dan membantunya melakukan lebih banyak hal, perlahan-lahan dia akan memahami hatiku dan melihat nilaiku. Di sisi lain, dalam perjalanan kembali ke tempat parkir, Ye Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Millie. Dia diam-diam menghitung keuntungan yang diperolehnya di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Meskipun baru beberapa hari sejak dia datang ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dari Jiangzuo, dia telah mendapatkan banyak hal. Pertama, dalam hal koneksi, ia telah menjalin persahabatan yang erat dengan keluarga-keluarga terkemuka di Sun Never Sets, termasuk keluarga Duke of Anjou dan Duke of Buckingham. Ia memiliki hubungan yang luar biasa dengan geng Tionghoa terbesar di daerah itu, Prosperity Society. Ia juga mendapatkan bantuan dari agen-agen kerajaan Sun Never Sets Empire. Kedua, ia memperoleh 2 dari 10 harta karun teratas dari keluarga Jerry Burroughs, lukisan Dream dan Williamson Pink Star. Lalu, ada masalah penyelidikan organisasi misterius itu. Setidaknya, ia punya petunjuk. Ia tahu bahwa sumber modifikasi genetik itu mungkin terkait dengan beberapa lembaga penelitian ilmu hayati. Ini bahkan belum termasuk imbalan sistem dan koneksi kecil yang telah dibuatnya. Pendek kata, dengan perolehan dan pengaturan ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan berbagai hal di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Tingkat keberhasilan misi juga akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Ye Feng tidak dapat menahan perasaan lega. Saat hendak mengeluarkan kunci mobilnya untuk membuka Maybach S680 miliknya, teleponnya tiba-tiba bergetar. Ia mengambilnya dan melihatnya. Ternyata itu adalah peralatan pengawasan yang dipasang di sarang barang palsu di tempat daur ulang sampah. Alat itu telah mengirimkan notifikasi push kepadanya. Pesan tersebut menunjukkan adanya jejak aktivitas manusia di depan kamera pengintai. Ye Feng segera membuka kunci pintu dan masuk ke dalam mobil. Setelah menutup pintu dan mengunci jendela, ia membuka kamera pengawas. Seperti yang diharapkan, beberapa sosok yang familiar mulai muncul di layar pengawasan. Di antara mereka ada lelaki bernama Vulture dari malam itu. Dia memegang senapan mesin di satu tangan sambil berkata cepat kepada kedua pengrajin itu, cepat. Cepat dan kemasi semua peralatan dan bahan berharga. Lalu, musnahkan semua jejak pemalsuan di sini dan evakuasi sesegera mungkin. Aku cuma beri kamu waktu 15 menit. Setelah 15 menit, mulai nyalakan apinya. Ketika kedua perajin tua itu mendengar hal itu, mereka pun bergegas masuk ke tempat pembuatan barang-barang palsu itu dan segera mengemasi barang-barang yang relatif berharga itu. Ketika Ye Feng melihat ini, tatapannya tak dapat menahan goyangan. Tiba-tiba menghancurkan bukti pemalsuan dan bahkan membakar untuk menghancurkan segalanya. Mengapa? Lagi pula, sepertinya orang-orang ini belum pernah menggunakan tempat persembunyian ini sejak ia menyelinap masuk bersama Pangeran Anju dan memasang kamera pengawas. Tidak ada yang pernah memasuki tempat persembunyian ini untuk menempa lagi. Dari mana mereka berasal? Mengapa mereka begitu waspada dan berhati-hati? Sarang pemalsu biasa tidak akan begitu berhati-hati. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan beberapa sarang narkoba tidak akan begitu berhati-hati. Bab 1756. Berita tak terduga. Dan tepat saat Ye Feng sedang berpikir, dalam rekaman CCTV, kedua pengrajin tua yang bertugas membersihkan barang-barang berharga dan bahan baku di sarang pemalsuan, sekaligus menghancurkan jejak-jejak pemalsuan, mau tak mau menoleh ke arah Vulture. Saudara Vulture, tidakkah menurutmu Tuan Simir terlalu berhati-hati? Sejak kami menemukan alat pelacak di mobilmu terakhir kali, kami terus-menerus membawa orang malam itu untuk mencari petunjuk. Setelah berbalik arah, kami bahkan menyerah pada tempat persembunyian yang kami bangun dan operasikan dengan susah payah ini. Bukankah ini agak terlalu berlebihan? Burung Nasar berdiri di pintu dan menghisap rokoknya. Ia menyipitkan mata malas dan berkata, pernahkah kau mendengar peribahasa asing? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tuan Simir pasti punya alasan untuk membuat pengaturan seperti itu. Sebagai bawahan, kita hanya perlu melaksanakan perintah dan melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kedua perajin itu masih sedikit tidak puas. Saudara Burung Nasar, kami mengerti apa yang Anda katakan. Tapi kau sudah lihat sendiri situasinya di sini.
Perangkap yang kita pasang di dalam dan di luar sarang ini hampir mustahil ditemukan orang luar. Setelah sekian lama, tidak ada jejak mereka disentuh. Lagi pula, meja kerja kita masih sama seperti saat kita tinggalkan. Bahkan debu di tanah pun tidak berubah. Jelas sekali tidak ada yang menemukan tempat ini. Namun saat ini, kami masih harus memilih untuk pindah dari sarang yang telah lama kami jalankan dan bangun dengan susah payah. Mencari tempat lain dan menghabiskan banyak waktu untuk memulai bisnis baru rasanya agak sia-sia. Vulture dengan malas menghisap rokoknya lagi. Apa yang kalian katakan itu tidak masuk akal. Namun, saya rasa Tuan Simir mungkin tidak akan keberatan. Kenapa? Kedua perajin itu menghentikan apa yang mereka lakukan. Burung Nasar botak menyipitkan mata, mengembuskan asap rokok, dan berkata perlahan, karena dia tidak berani bertaruh. Dia tidak berani bertaruh bahwa tempat yang telah dilacak oleh pelacak ini belum terbongkar. Kalaupun kami ketahuan, kami cuma dipenjara beberapa tahun. Setelah beberapa tahun, kami akan baik-baik saja lagi. Tapi dia berbeda dari kita, orang-orang desa. Dia penilai terkenal di Kekaisaran Matahari tak pernah set dan konsultan utama bisnis barang antik di bawah keluarga Duke di Devonshire. Begitu bisnis gelap ini terbongkar, reputasinya tak hanya akan hancur, tapi dia juga bisa hancur berkeping-keping. Kedua perajin itu sulit mempercayainya. Kita bisa mengerti reputasinya bisa hancur, tapi bukankah terlalu berat jika tubuhnya hancur berkeping-keping? Menurut hukum Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, bahkan jika dia dijatuhi hukuman terberat, dia hanya akan dijatuhi hukuman paling lama 20 tahun. Dengan sumber daya keuangan Tuan Simir, jika dia menemukan pengacara yang tepat untuk membantunya lolos, kemungkinan besar dia hanya akan dipenjara paling lama kurang dari 10 tahun. Kalau begitu kalian terlalu naif. Vulture mencibir dan menyela mereka. Setelah bekerja di sini begitu lama, tidak bisakah kalian lihat bahwa Tuan Simir bukanlah dalang sebenarnya di balik bisnis-bisnis palsu ini? Paling-paling, dia hanya pelaksana dan penanggung jawab bisnis ini. Ada kehidupan yang mengerikan di balik tim kami. Saat itu, kedua pengrajin itu sepertinya mengerti sesuatu. Tatapan mereka tiba-tiba bergetar. Saudara Vulture, maksudmu keluarga Duke of Devonshire? Tuan Simir adalah konsultan utama bisnis barang antik di bawah keluarga Duke of Devonshire. Kalau ada yang mendukungnya, pastilah orang dari keluarga Duke of Devonshire. Dan sekarang setelah kau mengingatkanku, aku ingat kita diberi replika harta karun warisan keluarga Jerry Burroughs. Setelah tiruannya selesai, benda aslinya kembali ke keluarga Devonshire. Yang bertanggung jawab atas bisnis palsu ini sebenarnya adalah Devonshire. Berhenti, berhenti. Vulture sepertinya menyinggung sesuatu yang tabu dan buru-buru menyela mereka. Sambil menyela, ia segera melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, ia merendahkan suaranya dan berkata, asalkan kalian mengerti. Jangan katakan itu keras-keras. Jangan perlihatkan itu. Kalau tidak, begitu semua ini terungkap, mereka bukan hanya ingin membungkam Tuan Simir. Mereka juga ingin membungkam kalian semua. Mengerti? Dimengerti, mengerti. Kedua pengrajin itu terdiam karena takut. Di saat yang sama, mereka tampak tersadar. Pantas saja kau bilang Tuan Simir akan hancur berkeping-keping begitu tempat ini terbongkar. Menurut analisismu, jika sampai seperti itu, demi menghindari terekspos, kemungkinan besar Tuan Simir tidak akan bisa bertahan hidup. Kita tidak akan bicara lagi. Kita akan bersihkan dan hancurkan jejaknya sekarang. Burung Nasar tidak berkata apa-apa lagi. Setelah selesai menghisap rokok dan memadamkan semua percikan api, ia pergi ke samping dan mengambil sebuah tong minyak besar. Ia membuka tutupnya dan menuangkannya ke seluruh sarang barang palsu itu. Setelah kedua perajin itu segera berkemas, memusnahkan barang bukti pemalsuan, dan menuangkan bensin, ia tinggal menyalakan sebatang rokok lagi untuk dirinya sendiri. Lalu, sambil mundur, dia melemparkan korek api itu ke sarang pemalsuan. Api langsung berkobar. Dalam rekaman yang buram, Vulture dan yang lainnya segera masuk ke mobil dan pergi. Setelah beberapa waktu, peralatan pengawasan mikro tersebut kemungkinan besar tidak mampu menahan kenaikan suhu dan akhirnya dibongkar. Sinyal pengawasan telepon seluler pun hilang sepenuhnya. Ye Feng duduk di Maybach S680-nya. Ia segera mengunduh dan menyimpan videonya, otaknya berputar cepat. Rekaman pengawasan tadi mengungkapkan banyak informasi. Pertama-tama, dari percakapan mereka, komplotan pemalsu ini tampaknya berpusat di sekitar Tuan Simir, tetapi ada kemungkinan besar bahwa keluarga Duke of Devonshire berada di belakangnya. Kedua, dilihat dari isi pembicaraannya, orang-orang ini sebelumnya pernah ikut serta dalam peniruan barang-barang yang diedarkan oleh keluarga Jerry Burroughs. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan Kalina sebelumnya. Ia akhirnya berhasil mendapatkan kembali koleksi berharga keluarga Jerry Burroughs,
tetapi tak lama setelah ia menyerahkannya kepada atasannya, koleksi itu jatuh ke tangan keluarga Duke of Devonshire. Koleksi yang dikirim ke kas negara tampaknya telah diganti dengan yang palsu, dan belum ditemukan. Ini sangat cocok. Ketika dia memikirkan tentang mata-mata yang ditanam oleh keluarga Duke of Devonshire di perusahaan konsultan Smart Information. Jelaslah ada sesuatu yang salah dengan keluarga Duke of Devonshire. Serangkaian aksi mereka tak lagi tampak seperti mereka hanya merampas harta warisan keluarga Jerry Burroughs. Sebaliknya, mereka tampak memiliki rencana yang lebih besar dan lebih luas. Saya harus mencari kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keluarga ini. Bab 1757. Tidak bisakah kamu mengungkapkan perasaanmu dengan baik? Saya harus mencari kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keluarga ini. Tepat saat Ye Feng memikirkan hal ini, teleponnya bergetar lagi sebelum dia sempat meletakkannya. Dia memperhatikan dengan seksama dan menyadari bahwa itu adalah nomor tak dikenal yang menelepon. Ia mengangkat telepon dan tak menyangka akan mendengar suara yang ramah dan penuh hormat. Halo, apakah ini Tuan Ye Feng? Pihak lain mungkin mengenali namanya dan yakin bahwa dia orang Tionghoa. Saat menyapanya, dia bahkan menggunakan bahasa Mandarin yang sangat buruk. Ye Feng merasa itu cukup menarik, jadi dia menjawab dengan nada ringan. Kamu siapa? Halo, bos. Saya IC, Direktur Meiruo, Tiancheng Medical Beauty Group. Bahasa Mandarin lawan bicaranya kurang lancar. Meskipun ia bisa menyampaikan maksudnya secara kasar, ia sangat kurang paham dan berbicara sangat lambat. Ini seperti ini. Awalnya Ye Feng merasa tertarik, tetapi setelah beberapa saat, ia merasa sakit kepala datang, ia pun tak dapat menahan diri untuk bertanya, dari siapa kamu belajar bahasa Mandarin, itu agak terlalu santai. Berkomunikasilah dengan saya dalam bahasa Inggris saja. Maaf, bos. IC meminta maaf di ujung telepon. Ia berkata dengan fasih dalam bahasa Inggris, meskipun perusahaan kami juga telah menerima banyak klien besar dari Tiongkok, dan hampir semuanya telah mendaftar untuk kursus kilat belajar bahasa Mandarin, saya tidak bertanggung jawab untuk bertemu langsung dengan klien. Saya jarang berinteraksi dengan orang Tiongkok, dan saya tidak punya banyak kesempatan untuk berbicara bahasa Mandarin. Maaf telah mempermalukan diri sendiri. Ye Feng tidak peduli dengan detail ini. Setelah merasakan rasa hormat dari pihak lain, dia berkata langsung, tidak apa-apa, langsung saja ke intinya. Kamu menelepon untuk menanyakan tentang serah terima. Ya, jawab IC cepat. Bos, dokumen terkait dan prosedur serah terima untuk akuisisi seluruh saham Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group kami sudah siap. Bos, kapan waktu yang tepat untukmu? Saya bisa pergi menemui Anda kapan saja dan bekerja sama dengan Anda untuk menyelesaikan pengalihan saham dan kepemilikan selanjutnya. Ye Feng ingin pergi ke perusahaan barunya untuk melihat-lihat, jadi dia langsung berkata, besok. Kirimkan saya informasi dasar perusahaannya, lalu kirimkan alamatnya. Saya akan ke sana dan memeriksanya. Ketika saatnya tiba, saya akan menjalani proses serah terima. Baiklah. Di ujung telepon, IC tidak banyak bertanya. Setelah membalas, ia langsung mengetik pesan dan mengirimkannya. Pada saat yang sama, dokumen elektronik dikirimkan. Ye Feng menutup telepon dan kembali ke flat Pangeran Anju, dia membuka dokumen itu dan mulai membacanya. Baru setelah dia memeriksanya, dia menyadari bahwa perusahaan ini mempunyai kerjasama dengan beberapa lembaga penelitian biologi. Beberapa proyek kecantikan medis tingkat tinggi didukung oleh sains dan teknologi dari lembaga penelitian terkemuka, termasuk teknologi modifikasi genetik. Dari sisi genetik, proyek ini dapat membantu seseorang memperbaiki kondisi kulit dan penampilannya. Dengan teknologi unik ini, klien Medical Beauty Group mencakup banyak selebriti dan elit dari seluruh dunia. Dari informasi detail yang diberikan IC, Ye Feng bahkan melihat nama-nama banyak selebriti Tiongkok, selebriti Jepang, dan selebriti Korea yang familiar. Jika bagian informasi di tanganku ini bocor, aku khawatir itu akan menimbulkan sensasi di dunia hiburan di berbagai negara, kan? Banyak sekali idola yang menjalani operasi plastik. Aku khawatir penggemar mereka akan mengalami gangguan mental. Tentu saja, ceritanya berbeda di Korea. Di negara mereka, operasi plastik sudah biasa. Ye Feng tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa, telinganya bergerak tanpa disadari, dan pendengarannya yang tajam telah mendeteksi bahwa ada seseorang yang sedang mendekat. Dilihat dari irama dan berat langkah kakinya, dialah pemilik flat ini, Anju Prince. Dia segera meletakkan teleponnya dan duduk di balkon dengan ekspresi sedih. Seperti dugaannya, ketika pintu terbuka dan ia melihatnya dalam keadaan seperti ini, Pangeran Anju, yang tampak lelah, langsung menghampirinya dengan raut wajah sedih dan khawatir. Ia berinisiatif untuk menggenggam tangan pangeran dan duduk di sampingnya. Ada apa, sayang? Ada apa dengan ekspresi itu?
Ye Feng langsung memasang ekspresi sedih sambil mendesah. Dulu, saat bersamamu, aku hanya merasa ini urusan kita berdua, tapi setelah hari ini, aku sadar aku terlalu naif. Kenapa kau berkata begitu, sayang? Pangeran Anju menggenggam tangan Ye Feng erat-erat. Ada sesuatu yang terjadi hari ini. Ayahku sudah bilang akan memberkati kita berdua. Dia tidak akan menghalangiku untuk bebas memilih kebahagiaanku, kan? Ye Feng menoleh padanya. Aku bertemu seseorang hari ini. Awalnya, setelah orang itu melihat apa yang saya lakukan, dia berinisiatif untuk datang dan berteman dengan saya. Tapi setelah mendengar namaku dan bertanya apakah aku mengenalmu, dia bilang dia tidak ingin berteman denganku lagi. Siapa dia? Pangeran Anju langsung mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Katakan padaku siapa dia, dan aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Aku baru tahu setelah bertanya pada orang lain. Namanya Argil Hanson, calon pewaris keluarga Adipati Argil. Ye Feng mendesah lagi. Mendengar ini, Pangeran Anju tertegun, seolah-olah salah paham. Ia segera memegang tangan Ye Feng dan menempelkannya di wajahnya. Jangan khawatirkan dia, sayangku. Tidak perlu gugup. Saya tidak tertarik pada mereka. Tidak peduli apapun status mereka, tidak peduli seberapa cantik resume dan latar belakang mereka, tubuh dan hatiku akan selalu menjadi milikmu. Saat dia berbicara, dia takut kalau Ye Feng akan merasa tertekan. Setelah menyentuh tangan Ye Feng beberapa saat, dia malah merapatkan tubuhnya pada Ye Feng, menyandarkan separuh tubuhnya ke arahnya. Demi Tuhan, aku bersumpah. Ye Feng dapat merasakan bahwa setelah dia menyadari ekspresinya tidak rileks, dia mulai menjadi gugup saat bersandar padanya. Tubuhnya juga menegang. Dia mendesah lagi. Aku tidak takut pada mereka. Saya tidak merasa gugup karena ini. Aku hanya merasa diperlakukan tidak adil. Aku bahkan tidak melakukan apapun, tetapi kalangan atas kota kabut tahu tentang hubunganku denganmu, dan bahkan ada lebih banyak lagi saingan cinta. Sambil berbicara, dia menatap Pangeran Anju dengan penuh arti. Pangeran Anju mungkin masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menatap Ye Feng sejenak sebelum duduk tegak. Jadi, maksudmu? Ye Feng mengamatinya dan tersenyum jahat. Pacarmu sudah berkorban begitu banyak untukmu, tidak bisakah kau mengungkapkan rasa terima kasihmu dan membalas budinya? Bab 1758. Kau memilihnya, idol. Pangeran Anju segera menilai Ye Feng. Setelah beberapa saat, dia memukulnya pelan dengan genit. Kau benar-benar jahat. Ye Feng hanya mengangkat alisnya ke arahnya. Kau yang memilihnya, idola. Aku akan bersiap. Pangeran Anju kembali meninju Ye Feng pelan, lalu bergegas ke ruang ganti. Terakhir kali, aku membeli cukup banyak kostum cosplay Wonder Woman sekaligus. Aku akan memberimu hadiah yang pantas malam ini. Bersiaplah untuk serangan Wonder Woman, bocah nakal. Ye Feng tidak mau repot-repot bersikap sopan padanya, dia langsung pergi mandi dan bersiap. Saat Wonder Woman keluar dari ruang ganti dengan cambuk di tangannya, matanya berbinar. Kemudian, dia menekan Wonder Woman di bawah tubuhnya. Malam ini, kejahatan telah mengalahkan keadilan. Dasar orang jahat, aku penasaran apa kau telah mengalami modifikasi genetik yang sempurna. Keesokan paginya, ketika Ye Feng bangun dengan perasaan segar, Pangeran Anju, yang tidur di sampingnya, mengusap pinggangnya dengan ekspresi getir. Kau seperti terbuat dari besi. Fisik kami, para wanita barat, sudah bisa dibilang sangat menonjol, dan fisikku bahkan lebih menonjol lagi di antara para wanita barat, tapi aku merasa tidak sanggup. Cepat dan gunakan kemampuan medis ajaibmu padaku. Kalau tidak, saat aku bekerja di Anju Medical Group hari ini, aku ragu aku bisa berjalan normal. Ye Feng tahu dia tidak bercanda. Tadi malam, di babak kedua pertempuran antara kejahatan dan keadilan, Wonder Woman memang telah memohon belas kasihan. Pada saat ini, dia seharusnya sedikit menggambar berlebihan. Melihat Pangeran Anju berbalik dan berbaring sehingga dia bisa menggunakan keterampilan medisnya, setelah mengagumi punggung dan lekuk tubuhnya yang indah, Ye Feng menggunakan keterampilan medisnya dan mulai memijatnya. Sambil memijatnya, Pangeran Anju tentu saja mendesah lega. Ya Tuhan, sayangku, tanganmu pasti dicium Tuhan saat ia menciptakannya. Tidak apa-apa jika lincah saat digunakan di malam hari, tapi sangat lincah jika digunakan setiap hari. Tempat-tempat yang kita pijat hampir sama, tetapi tangan Anda jauh lebih nyaman daripada tangan saya. Ye Feng mendengarkan suaranya, ia tak kuasa menahan perasaan terharu, dan langsung menggodanya. Sebaiknya kau tunggu sampai perawatannya selesai baru kau ungkapkan isi hatimu. Kalau tidak, dengan sikap dan nada bicaramu saat ini, aku tidak yakin aku bisa menahan diri dan membiarkan kejahatan mengalahkan keadilan lagi. Pangeran Anju jelas mengerti apa yang dimaksud Ye Feng. Dia tersipu dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tidak berani mengatakan sepatah kata pun.
Setelah Ye Feng selesai memijat dan pergi ke samping untuk mengenakan pakaiannya, dia meregangkan tubuhnya dan berkata dengan terkejut, seperti yang diduga, kaulah yang harus melakukannya. Dengan pijatanmu, rasa tidak nyaman yang kurasakan tadi langsung hilang dalam sekejap. Sayangku, para praktisi pengobatan Tiongkok di Tiongkok sungguh hebat. Ye Feng berbalik dan tersenyum padanya. Setelah menjawab dengan santai, ia pun mengganti topik pembicaraan. Kapan kamu pergi ke Anju Medical Group? Aku akan keluar nanti. Kalau kamu mau di sini lebih lama, aku mungkin tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa. Aku harus pergi ke Anju Medical Group hari ini. Anju Prince bangun dari tempat tidur tanpa busana dan dengan malas mengenakan pakaian dalam dan bajunya. Setelah mendengarkan perkenalan Wolfgang kemarin dan mempelajari informasi tentang kelompok ini, aku menyadari bahwa masih banyak masalah di dalam kelompok ini yang perlu kutangani dan selesaikan. Untuk waktu yang lama di masa depan, aku mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi di sana. Jika kau butuh bantuan, jangan lupa hubungi aku. Ye Feng tersenyum sambil memperhatikannya mengenakan pakaiannya. Setelah mereka berdua selesai sarapan dan mengucapkan selamat tinggal, mereka langsung berkendara ke Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group. Kantor pusat Beauty Group terletak di tempat yang indah di pinggiran kota kabut, cukup jauh dari apartemen Pangeran Anju. Saat Ye Feng tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 pagi di Sun Never Sets Empire. Setelah mengendarai mobil ke tempat parkir Beauty Group, Ye Feng tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Aishi untuk memberitahunya tentang situasi tersebut. Tanpa diduga, saat ia menemukan nomor kontak Aishi dan hendak menghubunginya, terdengar deru mesin yang unik dan dahsyat dari kejauhan. Setelah itu, mereka melihat raksasa baja yang tampak seperti kendaraan lapis baja melaju kencang dari kejauhan. Saat raksasa baja itu melesat, gedung Beauty Group tampak telah dipersiapkan. Seseorang mendorong pintu gedung kantor dari dalam dan membentangkan karpet merah panjang. Dua baris staf cantik dan seksi dengan pakaian profesional juga keluar dan berbaris di kedua sisi karpet merah, seolah-olah mereka siap menyambut kedatangan raksasa baja. Bab 1759. Apakah Anda wakil presiden, atau saya wakil presiden? Saat karpet merah digelar dan dua baris wanita cantik berpakaian profesional berdiri dalam barisan, seorang pria parubaya berjas tuxedo keluar dari gerbang Beauty Group bersama dua bawahannya. Mereka bertiga kemungkinan besar adalah manajemen Beauty Group. Ketika mereka keluar, para wanita cantik berpakaian profesional itu buru-buru mengangguk dan menyapa mereka. Ketiganya hanya mengangguk kecil sebagai jawaban. Ye Feng mengamati dengan saksama. Orang yang berjalan di depan ketiganya adalah seorang pria parubaya yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Pria parubaya ini tampak pendek di antara orang barat yang tinggi. Ia tampak agak aneh dengan tuksedonya. Meski begitu, ia tetap meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengenakan kacamata berlensa tunggal. Ia tampak secantik orang kecil yang baru keluar dari buku dongeng. Ia berjalan dengan kepala tegak dan melangkah di depan tim. Di sisi lain, pria dan wanita di belakangnya, meskipun wanita itu tingginya lebih dari 1,7 meter, sedang membungkuk ketika mereka mengikutinya dari belakang. Seolah-olah mereka takut membuat pihak lain merasa tidak nyaman. Pria parubaya itu mungkin juga cukup puas. Setelah melirik mereka dari sudut matanya, sudut mulutnya langsung melengkung membentuk senyum tipis. Hingga rombongan itu tiba di samping raksasa baja itu. Pria parubaya berkacamata satu itu menyingkirkan senyum puasnya dan memasang ekspresi menyanjung. Ia berinisiatif membuka jok belakang mobil baja itu dan membungkuk. Tuan Muda Devon Sirehuk, selamat datang kembali di grup kecantikan kami. Silakan keluar dari mobil. Tim kecantikan medis peraih medali emas perusahaan kami sudah siap menyambut Anda. Tak jauh dari situ, Ye Feng yang masih memperhatikan pria parubaya itu, ekspresinya berubah. Dia tanpa sadar melihat ke arah pintu kursi belakang raksasa baja itu. Seperti yang diharapkan. Saat pria parubaya itu membuka pintu mobil dan mengundangnya dengan rendah hati, seorang pria muda yang tampan dan tampak bersinar dengan glamor keluar dari mobil. Pemuda itu bermata biru tua dan berambut pirang. Ia tampak seperti bangsawan barat pada umumnya. Ditambah dengan tinggi badannya yang hampir 1,9 meter dan proporsi tubuh yang sempurna, ia memang bisa disebut sebagai pemeran utama pria dalam novel wanita. Namun, satu-satunya hal yang membuat orang tidak nyaman adalah tatapannya. Dia tampak menanggapi segala sesuatunya dengan serius. Meskipun ada senyum tipis di wajahnya, ketika dia melihat pria parubaya di depannya, tim penyambutan, dan karpet merah, matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Setelah keluar dari mobil, ia bergumam, pelan dan hanya memberitahu pengawal di dalam mobil untuk menunggu. Kemudian, ia memimpin jalan dan berjalan memasuki gerbang Beauty Group. Sedangkan pria parubaya berkacamata satu, yang sebelumnya cukup arogan, sama sekali tidak peduli dengan penghinaan orang lain.
Sebaliknya, ia tetap penuh perhatian dan hormat. Ia menunggu Devon Sirehuk memasuki gedung beauty group sebentar sebelum turun lagi. Ia kembali ke penampilannya yang angkuh dan berkata kepada para wanita cantik berpakaian profesional yang berbaris menyambutnya, "Baiklah, semuanya bisa membersihkan tempat ini sekarang dan kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan." Program perawatan kecantikan mingguan Tuan Muda Devon Sirehuk akan memakan waktu sekitar 3 jam. 15 menit sebelum dia menyelesaikan proyek pemeliharaan, saya akan mengatur agar seseorang memberitahu kalian semua untuk datang dan mengantarnya kembali. Para wanita cantik berbusana bisnis tampak tidak puas dengan hal ini. Wakil Presiden Fernando, saya tahu Devon Sirehuk adalah tamu kehormatan rombongan kita, tapi bukankah ini agak kurang pantas? Perusahaan kami selalu memiliki proses penjemputan standar untuk VIP dari berbagai tingkatan. Operasi Anda sama sekali tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Lagi pula, ada begitu banyak bangsawan di kota kabut yang menjadi tamu kehormatan kelompok kami, tetapi Anda tampaknya memberi perhatian khusus kepada Tuan Muda Devon Sirehuk. Sejujurnya, kami tidak begitu mengerti. Namun, pria parubaya bertubuh pendek berkacamata satu, yang ternyata adalah Wakil Presiden Fernando, mendengus dingin. "Kenapa kau banyak bicara? Ikuti saja perintahku dengan patuh. Apakah kamu Wakil Presiden kelompok atau aku Wakil Presiden kelompok? Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan memecatmu." Sambil berkata begitu, ia mengabaikan para pelanggan perusahaan yang menatapnya dengan mulut ternganga. Ia melambaikan tangan ke arah para wanita cantik berbusana bisnis. "Ingat ini. Jangan tanya perintahku lagi. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, jangan salahkan peraturan perusahaan karena tidak melindungi pekerjaan Anda. Sekarang, segera bersihkan tempat kejadian dan kembali ke pos masing-masing. Kembalilah dalam 2 jam 45 menit untuk mengatur dan berbaris lagi." Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah menelepon IC untuk memberitahu bahwa ia telah tiba, ia langsung menghampiri. "Bukankah kau merusak citra perusahaan dengan melakukan ini?" Bab 1760. Siapa kamu? Wakil Presiden Fernando sedang menghisap pipa besar sambil memperhatikan stafnya yang cantik membersihkan tempat kejadian. Ia merokok dengan gembira di bawah tanda besar bertuliskan, "Dilarang merokok." Ketika dia tiba-tiba mendengar Ye Feng berbicara, reaksi pertamanya bukanlah menjawab, tetapi melihat ke belakangnya. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sampingnya dan Ye Feng memang sedang menatapnya, dia bertanya dengan ragu, "Apakah kau sedang berbicara denganku?" Ye Feng melihat sekelilingnya. "Bukankah kau sudah melihat-lihat tadi? Selain kau, tidak ada orang lain di sini, kan?" Wakil Presiden Fernando mengangguk dan melanjutkan merokok. "Siapa Anda?" Ye Feng melihat sikapnya yang tidak sopan dan menjadi marah. "Jangan khawatir tentang siapa aku, izinkan aku bertanya kepadamu, sebagai wakil presiden sebuah perusahaan, mengapa kamu bersikap seperti ini?" Karena perusahaan memiliki proses penerimaan standar untuk VIP dari berbagai tingkatan, mengapa tidak mengikuti peraturan perusahaan? Ketika seorang karyawan mengajukan pertanyaan, Anda tidak menjawabnya, tetapi menggunakan status Anda untuk menekannya. Juga, tidakkah kamu lihat bahwa ada klien perusahaan selain kita? Ketika mereka mendengar komentar Anda, pandangan dunia mereka mungkin runtuh. Ada kemungkinan besar mereka tidak akan memilih produk dan layanan Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group di masa mendatang. Fernando tidak keberatan. Ia menghisap pipanya lagi dan mengerutkan kening. "Apakah Anda dari grup kecantikan kami? Atau apakah Anda kerabat salah satu anggota manajemen grup kecantikan medis Meiruo Tiancheng kami? Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi dari nada bicaramu, sepertinya kamu punya hubungan dekat dengan Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group kita." Setelah berkata begitu, sebelum Ye Feng sempat menjawab, dia mengamati Ye Feng dan melanjutkan, "Itu juga tidak benar. Saat ini, di Beauty Group, selain bos, hanya ada satu CEO, Sueli, dan satu wakil presiden, Luke, yang statusnya lebih tinggi dari saya. Yang lain seperti Direktur IC bisa dibilang statusnya sama dengan saya. Aku sudah bertanya tentang hampir semua kerabat dan teman bos, dan aku juga sudah hafal nama mereka. Kau bukan salah satunya. Sedangkan Presiden Sueli dan Wakil Presiden Luke, mereka masing-masing dari Amerika dan Italia. Mereka sama sekali tidak punya kerabat di sini. Kalaupun ada, mereka tidak akan menggunakan nada bicara seperti itu kepadaku. Siapa kamu yang bicara seperti itu padaku?" Ye Feng mendengar bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan sebelumnya, dia hanya memikirkan identitasnya, dan dia mengerutkan kening. "Jadi di matamu, tidak masalah apakah kamu benar atau salah, yang penting hanyalah apa yang kamu hadapi." "Oh, benar." Wakil Presiden Fernando menggoyangkan pipanya. "Kau benar. Benar atau salah sama sekali tidak penting. Yang penting adalah siapa yang kuhadapi."
Kalau kamu bosku, meskipun aku benar dan kamu bilang aku salah, aku tetap salah. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa, meskipun aku salah, kamu nggak berhak nunjuk-nunjuk. Ye Feng akhirnya mengerti logikanya. Jadi, kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan tadi sepenuhnya salah, kan? Siapa sebenarnya kau? Fernando mengangkat kepalanya ke arahnya. Apa aku kurang jelas? Kalau kamu bukan kerabat bos grup kecantikan, jangan sok tahu di depanku, ya. Kalau tidak, aku harus menunjukkan kepadamu kekuatan tim keamanan yang disewa Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group dengan harga tinggi. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah meja resepsionis perusahaan, siap meminta meja resepsionis memanggil tim keamanan. Namun, pada saat ini, keributan tiba-tiba datang dari lift. Halo, Presiden Sueli, Wakil Presiden Luke, Direktur IC. Halo, Presiden Sueli, Wakil Presiden Luke, Direktur IC. Halo, Presiden Sueli, Wakil Presiden Luke, Direktur IC. Bahkan para staf yang mondar-mandir di lift pun berhenti dan otomatis memberi jalan. Mereka memandang tiga sosok di tengah jalan. Melihat ini, Fernando langsung mengikuti arah pandangan semua orang. Presiden Sueli, Wakil Presiden Luke, dan Direktur IC bergegas menuju pintu masuk Beauty Group. Saat dia berjalan mendekat, tatapan Direktur IC mengamati pintu sambil cepat-cepat mengambil teleponnya dan menghubungi sebuah nomor. Apa yang terjadi? Fernando bingung. Mengapa ketiga petinggi perusahaan itu datang terburu-buru? Mungkinkah itu perintah darurat dari bos? Satu-satunya orang yang bisa membuat mereka melakukan hal seperti itu adalah bos Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu apapun tentang hal itu sebelum ini? Apa yang sedang terjadi? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.